Halo Lur, di video kali ini kita akan membahas cara membuat permainan tic-tac-toe menggunakan Python dan Tkinter dengan sangat detail. Aku akan jelaskan setiap fungsi, apa fungsinya, dan bagaimana semuanya bekerja sama membentuk permainan interaktif. Kita mulai dari inisialisasi kelas tic-tac-toe. Kelas ini adalah inti dari permainan kita. Saat kita membuat objek dari kelas ini, misalnya permainan sama dengan tic-tac-toe akar, semua elemen GUI dan logika permainan langsung dibuat. Variabel pertama yang kita buat adalah pemain sekarang, yang menyimpan giliran pemain. Awalnya giliran dimulai dengan X. Kita juga membuat papan, sebuah daftar berisi 9 string kosong, untuk merepresentasikan papan 3x3 di game. Selain itu, ada daftar tombol yang akan menyimpan semua tombol papan dan variabel skor, skor i_x, dan skor i_o untuk mencatat kemenangan masing-masing pemain. Setelah itu kita memanggil fungsi buat widget. Fungsi ini bertugas membuat seluruh tampilan GUI permainan. Pertama, kita membuat label judul yang menampilkan nama game di bagian atas. Label ini menggunakan font besar, background gelap, dan tulisan berwarna putih agar terlihat menarik. Lalu kita buat label giliran pemain yang selalu menunjukkan siapa yang giliran bermain. Label ini akan diperbarui setiap kali pemain melakukan langkah. Selanjutnya kita buat 9 tombol untuk papan. Ini menggunakan perulangan dari 0 sampai 8. Setiap tombol dikaitkan dengan fungsi lakukan langkah, dan saat tombol ditekan, fungsi itu menerima indeks tombol yang ditekan. Dengan cara ini, kita tahu kotak mana yang ingin diisi oleh pemain. Tombol juga diberikan ukuran font besar dan warna latar yang jelas. Warna tombol akan berubah ketika pemain menekannya dan saat ada kombinasi kemenangan. Di bawah papan, kita buat label skor yang menampilkan skor saat ini untuk pemain X dan O. Label ini akan diperbarui setiap kali seorang pemain menang. Kita juga menambahkan tombol atur ulang permainan yang akan memanggil fungsi atur ulang permainan. Fungsi ini bertugas mengosongkan papan, mengembalikan giliran ke X, dan mengaktifkan semua tombol kembali, sehingga permainan bisa dimulai ulang. Sekarang kita bahas fungsi lakukan langkah. Fungsi ini adalah inti dari interaksi pemain dengan papan. Langkah pertama di fungsi ini adalah mengecek apakah kotak yang ditekan masih kosong dan permainan belum selesai. Jika iya, kita isi kotak dengan simbol pemain saat ini. Tombol tersebut juga dinonaktifkan agar tidak bisa ditekan lagi. Warna teks tombol diubah, merah untuk X dan biru untuk O. Setelah itu, kita panggil fungsi cek pemenang. Fungsi ini memeriksa semua kemungkinan kombinasi 3 kotak secara horizontal, vertikal, dan diagonal. Jika ada kombinasi yang sama, pemain saat ini menang. Tombol-tombol di kombinasi kemenangan berubah warna hijau untuk menandakan kemenangan. Skor pemain yang menang ditambahkan dan semua tombol papan dinonaktifkan. Jika papan penuh tapi tidak ada pemenang, permainan dinyatakan seri dan muncul notifikasi. Jika belum ada pemenang dan papan masih ada kotak kosong, giliran berpindah ke pemain berikutnya dan label giliran diperbarui. Fungsi cek pemenang sangat penting. Di sini kita mendefinisikan semua kombinasi kemenangan, lalu memeriksa apakah 3 kotak yang sama di setiap kombinasi sudah diisi oleh pemain. Jika ditemukan, fungsi ini mengembalikan true, menandakan ada pemenang. Fungsi nonaktifkan semua tombol dipanggil setelah ada pemenang, untuk memastikan pemain tidak bisa menekan tombol lagi sebelum permainan diatur ulang. Fungsi atur secara ulang. Permainan bertugas mengembalikan permainan ke kondisi awal. Giliran pemain kembali ke X, papan dikosongkan. Semua tombol diaktifkan. Warna tombol diatur kembali ke default. Fungsi perbarui skor hanya mengupdate label skor di GUI agar selalu menampilkan skor terbaru. Dengan semua fungsi ini, kita mendapatkan game tic-tac-toe interaktif, visual, dan lengkap. Logika giliran pemain, pengecekan pemenang, skor, dan pengaturan ulang semuanya berjalan otomatis.
Ini juga menjadi contoh bagus bagaimana Python dan Tkinter bisa digunakan untuk membuat game sederhana tapi edukatif. Gimana Lur? Jelas banget kan? Sekarang kamu paham struktur game, fungsi masing-masing bagian, dan logika interaktifnya. Kalau mau, kamu bisa mengembangkan sendiri, menambahkan fitur AI, timer atau animasi tambahan.